Bab 337. Formasi pedang api hantu. Tiba-tiba, formasi pedang yang berputar-putar itu jatuh seketika seperti benda seribu kati, dan tenggelam ke dalam hutan lebat. Bang! Seolah guntur dewa dari langit ke-9 telah mendarat, raungan yang bergema menembus 9 lapisan langit tiba-tiba terdengar di seluruh hutan lebat. Segera, gelombang udara merah menyala keluar dari formasi pedang dalam bentuk melingkar. Dalam sekejap, dengan formasi pedang sebagai pusatnya, segala sesuatu di sekitar ratusan meter berubah menjadi kehampaan, dan nyala api yang tak terhitung memenuhi langit, seolah-olah akhir zaman akan datang. Dan bagaimana dengan warrior yang? Pada saat formasi pedang itu mendarat, kelopak mata warrior yang berkedut dan berteriak celaka dalam hatinya. Sayangnya saat itu dia tidak sempat melarikan diri, sehingga dia hanya bisa melepaskan tameng energi hitam dengan cepat, dan armor tempur ungu emas keluar untuk melindunginya, dan kemudian dengan kasar pindah ke samping. Dia tersapu, bagaimanapun, itu masih sedikit terlambat. Gelombang udara menyebar terlalu cepat, dan langsung menenggelamkannya. Sial! Pada saat dia diliputi oleh gelombang udara yang berapi-api, warrior yang tidak bisa menahan diri untuk tidak memaki. Apa yang dia lakukan kali ini sedikit lucu. Sekarang dia hanya berharap kekuatan formasi pedang hitam dan api hantu lebih lemah sedikit. Bila sedikit lemah, maka dia bisa melawan. Jika tidak, dia warrior yang mungkin akan menjadi orang pertama di benua yang mati di bawah keterampilan hitam yang dibuatnya sendiri. Setelah sekian lama, hutan lebat tempat warrior yang berada sudah tidak ada lagi. Tidak hanya itu, ada lubang yang dalam dengan panjang lebih dari 100 meter di dalam tanah awalnya. Mengapa dikatakan lubang dalam? Karena kedalaman lubang itu hampir 10 kaki, dan tanah di lubang itu sepertinya sudah matang. Tampak merah, dan terus meleleh, dan lubangnya terus menyebar. Tiba-tiba, sosok telanjang melompat dari lubang. Orang telanjang ini tentu saja adalah warrior yang, dan saat ini warrior yang bisa dikatakan sangat menggenaskan. Tidak ada pakaian di sekujur tubuhnya, dan kulitnya kemerahan, seolah-olah dia terbakar merah. Yang lebih penting, rambutnya menghilang, berubah menjadi kepala botak. Tidak, harus dikatakan bahwa dia tidak memiliki rambut di sekujur tubuhnya. Tidak hanya itu, jika perhatikan dengan seksama, kamu akan menemukan bahwa kulit seluruh tubuh warrior yang telah diganti dengan yang baru, dan tubuhnya masih gemetar dengan samar. Uhuk! Seteguk darah menyembur keluar dari mulut warrior yang merosot ke tanah, berbalik dan melihat lubang besar, mata warrior yang menunjukkan sentuhan horor. Apakah semua yang ada di depannya disebabkan oleh dirinya sendiri? Apakah dirinya sehebat ini? Kehebatan keterampilan hitam tingkat langit mungkin begitu, kan? Memikirkannya, warrior yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Namun segera, dia takut untuk sementara waktu, karena serangan sebelumnya hampir membunuhnya. Ini tidak berlebihan. Tameng energi hitam ungu pecah dalam sekejap, dan armor tempur ungu emas sedikit lebih baik. Butuh beberapa napas sebelum dibakar menjadi kehampaan oleh gelombang udara merah yang berapi-api. Ya, armor tempur ungu emas miliknya sudah hilang, dan ini membuat warrior yang sakit hati hingga mulutnya terus berkedut. Setelah armor tempur ungu emas dihancurkan, dia menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan gelombang udara ini. Pada saat tubuh fisik menyentuh gelombang udara, warrior yang merasa seperti kembali ke masa ketika dia ditangkap oleh api hantu. Rasa sakit yang tajam membuatnya hampir menjerit. Meski tubuh fisiknya berhasil menahan gelombang udara, dia tetap terluka parah, dan energi hitam di tubuhnya langsung tersedot bersih saat formasi pedang itu meledak.
Energi hitam yang dikonsumsi oleh pedang formasi ini sangat mengerikan. Khawatirnya energi hitam dari alam spiritual yang kuat di atas tingkat 5 pun tidak cukup. Apalagi yang paling penting adalah dia hanya terpengaruh oleh gelombang udara yang diciptakan oleh formasi pedang ini. Jika dia dihadapkan dengan formasi pedang ini, memikirkan hal ini, warrior yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Sambil menggelengkan kepala, senyum muncul di sudut mulut warrior yang meski dibuat menggenaskan oleh formasi pedang ini, dia tetap bahagia. Bagaimanapun, ini diciptakan oleh dirinya sendiri, di alam semesta ini hanya dia yang punya. Formasi pedang ini harus dinamakan formasi pedang apa? Gumam warrior yang dengan suara rendah, karena formasi pedang ini baru saja dibuat, harus diberi nama, hanya saja diberi nama apa? Hal ini membuat warrior yang sedikit kesulitan. Tak lama kemudian, mata warrior yang berbinar dan berkata, karena formasi pedang ini terdiri dari api hantu dan pedang hitam, maka disebut formasi pedang api hantu. Formasi pedang api hantu, haha, bagus, haha. Selesai bicara, pergelangan tangan warrior yang bergerak, kotak pedang muncul di tangannya, dan kemudian dengan pikiran, 200 pedang hitam di tanah naik ke langit, masuk ke dalam kotak pedang. Simpan kotak pedang, dan hendak menyimpan kembali kotak pedang itu ke dalam cincin penyimpanan. Tiba-tiba, warrior yang mengerutkan kening, dan sebuah pikiran muncul di benaknya, karena api hantu ini bisa melekat pada formasi pedang ini, maka apakah angin dingin Jiu-Yu yang juga merupakan benda spiritual langit dan bumi juga bisa? Memikirkan hal ini, warrior yang tidak bisa tenang. Itu benar, meskipun dia sekarang telah menaklukkan angin dingin Jiu-Yu ini, dia tidak pernah menggunakan angin dingin Jiu-Yu ini, kemampuan angin dingin Jiu-Yu ini, dia tidak mengerti sama sekali. Api hantu memiliki formasi pedang dan bisa membuat lautan energi pedang yang begitu dahsyat. Bagaimana dengan angin dingin Jiu-Yu? Akan jadi formasi pedang apa? Walaupun ingin tahu, warrior yang hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya, karena dia tidak memiliki energi hitam di tubuhnya sekarang. Jangankan merangsang formasi pedang, bahkan mengirim energi pedang pun tidak bisa. Mencoba pakai angin dingin Jiu-Yu, prosesnya pasti seperti api hantu, itu butuh energi hitam. Sekarang batu energinya telah habis, apa yang harus dia gunakan untuk berlatih? Sambil menggelengkan kepalanya lagi, warrior yang duduk bersila di tanah. Kemudian dengan cepat mengeluarkan sepotong batu energi terbaik dan mulai menyerapnya. Di medan perang kuno ini, dia harus fit kapan saja. Tempat ini tidak lebih baik dari peringkat King Yun wilayah selatan. Di sini, setiap jenius bisa menjadi super jenius. Hati-hati bisa berumur panjang, lebih hati-hati, selalu tidak salah. Setengah jam kemudian, energi hitam di tubuh warrior yang pulih sepenuhnya, tetapi pada saat energi hitam penuh, pintu di atas kolam energi hitam ungu tiba-tiba terbuka, yang menyebabkan jantung warrior yang bergetar tiba-tiba. Dalam tatapan gelisah, seseorang perlahan melayang keluar dari pintu, dan jatuh di kolam energi hitam, berbaring dengan cerpelai ungu. Orang ini bukan orang lain, dia adalah Clara Xiao. Warrior yang mengeluarkan Clara Xiao dari tubuhnya, menggendong Clara Xiao, dan menatap Clara Xiao yang wajahnya masih pucat dan matanya terpejam. Warrior yang merasa hatinya tertusuk oleh sesuatu, sakit. Telapak tangan perlahan naik ke pipi Clara Xiao, menatap Clara Xiao yang penuh dengan rambut putih dan pucat. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, "Mengapa kamu begitu bodoh? Kamu bisa pergi, kamu jelas bisa pergi. Jika kamu mau pergi, mereka tidak dapat menghentikan kamu. Mengapa kamu ingin tinggal dan mengorbankan hidup kamu untuk aku?"
Mengapa? Dalam kehidupan ini, selain ibu dan saudara perempuannya, tidak ada yang berkorban demi warrior yang tanpa pamrih. Karakter egois terbentuk karena dia diintimidasi dan dipermalukan saat masih kecil dan saat di sekte pedang. Ya, dia warrior yang bisa dikatakan adalah orang yang berpikiran sempit dan egois. Karakter seperti ini membuatnya hanya memiliki sedikit teman, tidak harus dikatakan bahwa pada dasarnya tidak ada. Sejak kontak dengan Clara Xiao, sejujurnya, dia masih waspada terhadap Clara Xiao. Ya, dia tidak akan mudah percaya pada seseorang karena dia terlalu sadar dengan hati manusia. Bahkan teman dekat, bahkan kerabat, dalam menghadapi kepentingan, selalu dapat berbalik melawan kamu kapan saja. Kerabat dan teman, berapa banyak orang yang tahan ujian. Dengan kecupan ringan di kening Clara Xiao, warrior yang berbisik, "Jangan khawatir, biarpun harus menghabiskan seluruh harta, maupun pergi ke alam baka, aku juga pasti akan menyembuhkanmu." Selesai bicara, warrior yang membawa Clara Xiao ke dalam pusaran pusat energi diafragma di kolam energi hitam, melihat cerpelai ungu dan Clara Xiao di kolam energi hitam, warrior yang memejamkan mata dengan sedih. Perasaan kehilangan orang yang dicintai dan orang yang dia sayangi, dia warrior yang bersumpah, tidak akan pernah mengalaminya lagi. Clara Xiao tidak bangun, artinya pusaran pusat energi juga tidak bisa berbuat apa-apa, tapi untungnya pusaran pusat energi dapat menjaga jiwa Clara Xiao dan mencegahnya menghilang. Selama jiwa tidak menghilang, asalkan menemukan cara untuk memperbaiki energi kehidupan, maka Clara Xiao bisa hidup lagi. Apa yang bisa memulihkan energi kehidupan? Dia tidak tahu, tapi ada satu orang yang tahu pasti, yaitu Pak Tuamu. Memikirkan hal ini, warrior yang sama sekali tidak ragu, dengan pikiran, sebuah pedang hitam melayang di depannya, melompat dan mendarat di pedang hitam itu. Dengan pikiran, berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke arah wilayah selatan. Apa itu peringkat Qianlong? Apa itu perjuangan untuk energi keberuntungan? Dia warrior yang tidak punya waktu untuk berurusan dengannya sekarang. Baginya yang penting bagaimana menyelamatkan Clara Xiao. Di bawah kekuatan penuhnya, kecepatannya sangat tinggi, seperti yang dia pikirkan. Dengan kecepatan pedangnya saat ini, dia bisa mencapai wilayah selatan paling lama dalam 1 hari. Namun, sebelum dia terbang 1 mil, dia bertemu orang yang dikenalnya di wilayah Jiuyu. Tidak, seharusnya dikatakan naga. Naga ini bukan orang lain, itu adalah Fragen yang berada di pihak Kelvin Mo, tetapi untuk beberapa alasan, Fragen sendirian saat ini, Kelvin Mo dan Sol tidak di sisinya. 1 orang dan 1 naga saling berhadapan di udara seperti itu. Setelah ragu-ragu, warrior yang melirik lawan, lalu pedang terbang mengitari lawan dan terus terbang menuju wilayah selatan. Sekarang dia tidak dalam mood untuk bertarung atau merampok. Selamatkan Clara Xiao, tidak ada waktu untuk menunda. Ras manusia, tunggu dulu. Tepat ketika warrior yang hendak mengitari lawan, Fragen tiba-tiba berbicara, dan gelombang kekuatan naga yang tak terlihat bergegas menuju warrior yang membuat mata warrior yang menjadi dingin pada saat itu, dan kemudian warna merah mengalir ke pupilnya. Berbalik, jiwa pedang pembunuh dilepaskan untuk menghancurkan naga, warrior yang menatap lawannya dengan dingin, dan kemudian dengan gerakan pergelangan tangannya, pedang invisible muncul di tangannya. Tanpa ragu-ragu, sosok warrior yang bergerak dan menembak ke arah Fragen. Dia tidak ingin menimbulkan masalah untuk membuang waktu, tetapi sayangnya, pihak lain tidak menyukainya. Kalau begitu, bunuh saja. Lagi pula, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan dengan pihak lain. Pihak lain menghentikannya,
pasti tidak ada yang baik, hanya akan buang-buang waktu. Dan yang paling dia kekurangan sekarang adalah waktu, apalagi pusaran pusat energi tidak bisa membangunkan Clara Xiao. Waktu adalah nyawa Clara Xiao. Aku mendengar bahwa darah naga dapat memperkuat tubuh, tetapi aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Sebuah pikiran melintas di benak warrior yang bersambung.